Selamat Hari Ayah, jemaat sekalian. Hari ini kita memperingati Hari Ayah, di mana kita belajar berterima kasih kepada ayah di rumah kita, sekaligus mengingatkan para ayah bagaimana melakukan tanggung jawabnya bagi keluarga dan bagi umat Tuhan yang lain. Hari ini tema kita adalah apa yang harus dilakukan oleh ayah Kristen. Dasar Alkitabnya dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ayub 1 ayat 1 sampai 5, demikianlah firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya, terutama melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih. Kami hari ini memperingati Hari Ayah. Kami berdoa buat setiap ayah yang ada di rumah. Tuhan tolong mereka supaya mereka diingatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Dan kami sebagai anggota keluarga, Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami supaya kami belajar menghormati ayah yang ada. Dan kami membantu ayah yang ada di rumah supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menjadi saksi bagi dunia ini. Berkati perenungan kami akan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, ada rumus matematika sederhana. Ya, rumusnya N dikali 4 ditambah N dibagi N sama dengan berapa? Nah, saudara, praktisnya adalah, coba sekarang Anda di rumah dari angka 1 sampai 9, Anda pilih angka yang mana Anda pilih. Sekarang pilih. Sudah? Sekarang coba angka tersebut dikali dengan 4. Kalau sudah, hasil itu ditambah dengan angka saudara yang saudara pilih tadi. Sudah? Dan setelah ada hasilnya, silakan bagi dengan angka yang saudara pilih tadi. Sudah? Hasilnya adalah 5. Nah, saudara sekalian, untuk membuat permainan seperti ini permainan matematika yang sederhana. Apalagi orang yang biasa belajar matematika. Tetapi saudara sekalian, untuk bisa membuat permainan sederhana ini perlu hikmat, perlu pikir, perlu bijak, dan perlu dicoba, lalu coba disampaikan. Nah, baru dapat permainan seperti ini. Tapi saudara, permainan ini adalah permainan sederhana, tetapi harus dipikirkan dengan baik, baru terjadi permainan seperti ini. Nah, saudara, menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh ayah Kristen. Sebenarnya jadi ayah sederhana, tapi juga tidak gampang. Mau dibilang sulit, tapi juga sederhana. Nah, saudara, ayah seperti apa yang wajib kita teladani? Mari kita baca dari kitab Ayub ini, kita belajar dari seorang yang namanya Ayub. Ayub ini kira-kira hidup 1800 tahun sebelum Masehi. Ya. Ayub ini memainkan peran sebagai seorang ayah yang patut kita teladani. Jadi kalau kita menjawab tema kita, apa yang harus dilakukan oleh ayah Kristen? Jawabnya hanya satu kata, Bapa. Saya ulangin, apa yang harus dilakukan oleh ayah Kristen? Jawabannya adalah Bapa.
Bapa adalah sebuah akronim. Ya. Pertama sekali, akronim dari Bapa adalah B. Huruf B ini mengingatkan kita kepada kata berjuang. Kalau kita berbicara soal ayah, kalau kita membaca puisi tentang ayah, kalau kita mendengarkan lagu tentang ayah, maka kita belajar tentang apa yang namanya berjuang. Ayah adalah pahlawan yang harus berjuang bagi keluarganya. Allah adalah pahlawan yang harus berjuang bagi anak-anaknya. Nah, saudara sekalian, seorang ayah lekat dengan kaitan berjuang. Ayub di sini memiliki 3 perjuangan yang tidak gampang yang dia lakukan di dalam hidupnya. Yang pertama, saudara sekalian, ia berjuang, bekerja keras untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya. Di sini dikatakan ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi dia menjadi orang terkaya di sebelah timur, tentu ada suatu usaha, suatu pekerjaan, satu pikiran. Di situ di dalamnya adalah perjuangan. Hidup itu perjuangan. Seorang laki-laki, seorang ayah harus berjuang untuk keluarganya. Dan Ayub ini meneladankan kepada kita bagaimana ia berjuang mencukupi kebutuhan anggota keluarganya secara materi. Jadi seorang laki-laki harus berani berjuang. Jangan ngandalkan istri bekerja dan kita enak-enakan di rumah. Jangan ngandalkan anak dan istri bekerja, kita di rumah itu tinggal terima yang jadinya saja, kita sebagai orang yang malas-malasan. Tidak, saudara. Laki-laki sejati itu berjuang. Seorang ayah sejati itu berjuang. Yang kedua, apa yang diperjuangkan oleh Ayub ini? Ayub berjuang untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia berjuang bagaimana anaknya bisa menikmati hasil perjuangannya dan anaknya bisa senang karena perjuangannya. Di dalam Alkitab dikatakan ayat 4, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Saudara sekalian, memang Ayub orang kaya, berjuang, bisa dapat uang banyak, lalu dia berjuang, dia bisa menyenangkan anak-anaknya, anak-anaknya bisa mengadakan pesta dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah berjuang menyenangkan keluarganya, berjuang menyenangkan anaknya. Ini prinsip. Ya. Jadi prinsipnya adalah berjuang. Kalau di sini Ayub kebetulan jadi orang kaya, ada orang yang tidak kaya tapi jangan sampai tidak berjuang. Ya. Hidup kita ini, rezeki kita diatur oleh Tuhan. Tanggung jawab kita adalah kita berjuang. Semaksimal mungkin apa yang Tuhan percayakan, hasilnya terserah kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kita tidak berjuang. Ayub berjuang untuk mencari nafkah, Ayub berjuang untuk menyenangkan anak-anaknya. Dan ketiga, Ayub berjuang untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas. Saudara, dikatakan pada ayat 5, ketika anak-anaknya sudah selesai pesta, Ayub berpikir mungkin di situ terjadi dosa, mungkin di situ terjadi suatu hal yang tidak memuliakan Allah. Sehingga dikatakan oleh Alkitab, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Jadi perjuangan Ayub sebagai seorang ayah lengkap, saudara. Yang pertama, secara materi dia berjuang untuk mendapatkan nafkah. Yang kedua, secara psikologis dia berjuang menyenangkan hati anak-anaknya. Dan yang ketiga, secara spiritualitas dia berjuang bagaimana menanamkan nilai-nilai di dalam iman yang dia yakini kepada keluarganya. Saudara, intinya berjuang. Mari kita lihat satu contoh. Ya. Ada seorang namanya Lailatul. Kalau saya katakan nama Lailatul, mungkin telinga itu agak asing, saudara. Tetapi Lailatul adalah seorang anak muda yang membuat Indonesia bangga. Ia disambut menteri, ia mengadakan penelitian di Tokyo dan di beberapa kota di Jepang. Dan dia meraih gelar doktor pada usia yang 26 lebih, belum sampai 27. Oh Pak, untuk seorang dokter usia 26-27 itu saja di Indonesia sudah jarang, tapi masih banyak. Tapi yang saya ingin katakan di sini bukan soal Lailatulnya, tetapi seorang ayah daripada Lailatul.
Ayah dari Lailatul adalah seorang tukang beca. Ya, hidupnya sangat sederhana. Dia seorang tukang beca yang punya mimpi menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Di kampungnya dia adalah orang yang paling miskin, sehingga ia memperoleh hinaan. Yang dihina, anak-anaknya dihina. Bagaimana mungkin kamu semiskin ini ingin mendidik menyekolahkan anakmu setinggi mungkin? Tidak mungkin. Bapaknya dihina, anaknya dihina. Tetapi hinaan itu tidak membuat dia menjadi frustasi dan berkata, aku memang begini, aku frustasi. Dia membalas dengan kejahatan atau membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Justru hinaan ini membuat dia berjuang mewujudkan impian menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, dan anaknya ternyata bisa memperoleh gelar doktor pada usia yang sangat muda. Nah saudara, ini nilai perjuangan. Ayub berjuang. Ada contoh bapak ini, dia berjuang. Apa yang saudara perjuangkan sebagai seorang ayah? Apa yang Anda perjuangkan sebagai seorang bapak? Apa yang Anda perjuangkan sebagai seorang laki-laki? Mari kita berpikir baik-baik. Ayah itu, bagaimana seorang ayah Kristen harus melakukan apa? Maka lakukanlah perjuangan. Kita harus berjuang. Ini prinsipnya. Nah saudara, pada waktu hari wisuda, sang anak ini dihargai oleh banyak orang. Dia berprestasi, dia diangkat jadi dosen di sebuah universitas negeri ternama di Surabaya, dan dia dihargai. Tapi apa yang dilakukan oleh anak ini ketika banyak mobil menjemput dia, ketika ada orang ingin menservis dia, mentraktir dia, anak ini justru naik becak bapaknya, naik becak ayahnya, sehingga orang lain menjadi terharu. Ya. Lalu dikatakan, dalam wawancaranya dengan wartawan ditanya, kenapa saudari pada hari itu saudari justru ingin naik becak bapak saudara atau ayah saudara? Lalu sang wisudawati ini yang masih muda ini berkata, aku bisa berjuang mengalahkan semua hinaan, mengalahkan semua cercaan, mengalahkan semua pandangan yang meremehkan saya. Aku berjuang karena aku lihat saya punya ayah yang berjuang, dan saya bisa menyelesaikan tugas belajar yang tinggi ini juga karena saya melihat ayah saya berjuang. Ya, ayah saya berjuang menyenangkan saya, ayah saya berjuang supaya saya bisa memiliki pendidikan tinggi. Ayah saya berjuang. Saudara sekalian, di dalam bahasa Alkitab dikatakan show yourself like a man. Tunjukkanlah dirimu sebagai laki-laki, dan seorang laki-laki tidak takut berjuang apapun resikonya, berapapun yang harus dia bayar, laki-laki sejati akan belajar berjuang. So, berjuanglah saudara, jadilah pahlawan bagi keluargamu. Berjuanglah. Hal yang kedua dari Bapa. Jadi B adalah berjuang, A adalah ajarkan. Ya, saudara, A adalah ajarkan. Kita lihat di dalam Alkitab ini, ketika anak-anaknya setelah pesta itu, ayat 5 dikatakan, setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Jadi ketika habis pesta, Ayub memanggil anak-anaknya. Ngapain dipanggil? Saudara, Alkitab mengatakan, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Bisa tiba-tiba Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka tanpa mengajak mereka bicara? Ayub bisa bicara. Ayub mengadakan pengajaran di situ. Ia mengajarkan anak-anaknya bagaimana hidup takut akan Tuhan. Ia mengingatkan kepada anak-anaknya, kalau kita berbuat dosa kita minta ampun sama Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita mau senang tapi Tuhan tidak dimuliakan. Saudara, seorang ayah Ayub ini, dia mengajarkan yang baik buat anak-anaknya. Seorang Ayub ini sebagai seorang ayah, dia melakukan tugasnya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya nilai-nilai yang penting, nilai-nilai kehidupan, bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa tumbuh di dalam dunia ini, bahkan bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Ayub melakukan tanggung jawabnya. Sebagai seorang bapak Kristen, apa yang harus dilakukan oleh ayah Kristen? Maka kita adalah seorang ayah yang bisa mendidik anaknya.
Ayah yang bisa mengajarkan anaknya, mendidik dan mengajar anak sekarang tidak pernah mudah. Saya juga selalu menemukan banyak kesulitan. Tapi prinsipnya saya harus berjuang supaya ada yang saya ajarkan untuk anak saya. Prinsipnya apa yang kita perjuangkan supaya kita bisa menanamkan atau mendidik nilai-nilai yang baik buat anak-anak kita. Saudara sekalian, kali ini saya mengangkat lagi kisah seorang anak tukang becak yang jadi dokter. Ya, kalau tadi dari Jepang terus ke Surabaya, sekarang ini namanya Raina. Dia dokter dari Birmingham University. Ya, kalau Anda cari datanya, maka anak tukang becak Anda akan lihat di situ datanya banyak sekali. Dia begitu bangganya sedang naik becak bersama ayahnya. Ya, jadi dia naik becak bersama ayahnya. Ini kisah anak yang jenius juga. Dia mengajar di Universitas Negeri Semarang. Dia seorang anak muda, umur belum 27 tahun, juga memperoleh gelar doktor dari Universitas Kenamaan. Nah saudara, waktu diwawancara ditanya, kenapa kamu wisuda naik becak ayahmu? Kenapa kemana-mana ketika kamu diwawancarai, dipanggil stasiun televisi, kamu ingin selalu mengajak ayahmu? Lalu apa kata sang jenius muda dari Semarang ini? Ia berkata, ayah saya memang tukang becak, tetapi kemampuan saya untuk mendidik belum selevel ayah saya. Seorang dokter di universitas ternama lulusan Inggris mengatakan soal mendidik ayahnya yang tukang becak itu dia bisa teladani. Saudara, artinya apa? Walaupun sederhana hidupnya sebagai tukang becak, ayahnya melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, yaitu mengajarkan nilai-nilai. Mengajarkan nilai-nilai bagaimana kita tidak putus asa. Mengajarkan nilai-nilai bagaimana kita tidak gentar menghadapi banyak sekali yang meremehkan. Mengajarkan bagaimana seorang anak terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Walaupun nampaknya mustahil, terus berjuang. Dan bapaknya membuktikan dirinya berjuang mencari uang untuk anaknya. Berjuang untuk menanamkan nilai kepada anak-anaknya. Dan anak ini sangat bangga bahwa dia punya ayah yang mau berjuang untuk dia. Yang mau mendidik untuk dia. Jadi seorang ayah Kristen, nilai berjuang, nilai ajarkan harus kita pegang. Bapa. Berjuang, ajarkan. Lalu kita yang ketiga adalah P. Pengharapan. Saudara, kita lihat Ayub ini. Dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita lihat pasal 1. Lalu saya akan membacakan ayat 22. Demikianlah firman Tuhan ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ada berapa banyak di antara kita, banyak sekali tema-tema apologetika, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh jemaat. Kala kesusahan menekan, kala kesulitan menerpa, kala hidup nampaknya susah, kala jalan keluar nampaknya jauh di sana tidak kita bisa lihat. Saudara sekalian, pada waktu itu orang berkata, aku nggak percaya lagi sama Tuhan. Pada waktu kesulitan itu menekan, hati merasa sesak, tidak ada lagi pengharapan, kita mengatakan aku nggak mau percaya lagi sama Tuhan. Mana buktinya dia menyertai saya? Tapi saudara sekalian, Ayub memberikan keteladanan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub sebagai laki-laki yang berpengharapan kepada Tuhan. Ia tahu bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Hartanya daripada Tuhan, hidupnya daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ia melewati lembah-lembah penderitaan, ia tahu bahwa ada yang baik yang Tuhan rencanakan di dalam dan melalui hidupnya. Itulah sebabnya Ayub dikatakan Alkitab ini tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pengharapannya ada pada Allah dan pengharapan itu yang dia pegang teguh. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, ia kehilangan istri, ia kehilangan anak-anak, ia kehilangan hartanya,
ia kehilangan kesehatannya, bahkan kemudian ia kehilangan teman-temannya, tetapi dia tidak putus pengharapan kepada Tuhan. Bagi dia tidak ada lain selain Tuhan. Kalau semuanya Tuhan izinkan untuk dia dapatkan, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau semuanya Tuhan izinkan di dalam hidupnya, untuk dia akhirnya terlepas dari genggamannya dan tangannya, dia tetap tidak berdosa dan tetap memuji Tuhan. Itulah pengharapan. Saudara, pengharapan itu nilainya kekal. Dan Ayub berpegang pada pengharapan dan tidak tergoncangkan. Orang harus punya pengharapan. Orang harus punya pengharapan seperti dua tukang becak tadi yang ingin mendidik anaknya setinggi mungkin. Ya. Saudara, di negeri China, kalau kita berbicara soal pengharapan, ada satu contoh yang sangat bagus, namanya Mengzi, atau dalam bahasa Inggris suka disebut Mencius. Siapakah Mencius? Mencius adalah orang yang mempopulerkan ajaran atau filosofi daripada Kongzi atau Konghucu itu. Nah, yang menarik, pada waktu Mencius ini masih kecil, ia tinggal di dekat kuburan. Waktu ia tinggal di dekat kuburan, sang Mencius ini pura-pura hidupnya. Banyak kemunafikan. Mengapa? Karena ketika orang-orang Tiongkok zaman dulu ke tempat kuburan, orang yang berduka itu menangis. Dan Mencius itu bersama teman-temannya ikut-ikutan menangis di situ. Setelah menangis, ia mendapat upah daripada orang yang berduka itu. Karena orang yang berduka merasa anak ini ikut sedih dengan kehilangan dia. Dan ini dilakukan oleh Mencius setiap kali ada orang meninggal, sehingga membentuk sifat kemunafikannya. Lalu orang tuanya melihat, anak ini munafik, nggak bagus saya tinggal dekat kuburan. Akhirnya orang tuanya memindahkan anak ini ke pasar. Ya. Di negeri China, kalau jalan yang melintang dari utara ke selatan itu jalan pemerintahan, kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah itu pasti di jalan utara ke selatan. Kalau kota Guangzhou agak bulat, tetapi kota-kota yang lebih modern itu sudah tertata. Utara selatan itu adalah pemerintah, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Tetapi dari timur ke barat itu adalah jalan perdagangan atau pasar di situ, toko di situ dan sebagainya. Jadi itu jalan perdagangan. Itu sebabnya di dalam bahasa Mandarin mengapa barang disebut tongsi timur barat, jadilah barang. Nah, Saudara, mereka pindah ke situ, lalu Mengce ini belajar apa? Mengce belajar menipu. Mengce suka lihat di sana orang jual ini nipu, orang jual itu nipu. Lalu Mengce belajar menipu. Lalu orang tuanya berpikir, tinggal dekat kuburan anak saya munafik, tinggal dekat pasar anak saya jadi belajar menipu. Akhirnya orang tuanya pindah rumah lagi. Jadi sampai 3 kali pindah rumah ke dekat sekolah. Waktu dekat sekolah, rupanya Mengce sering tidak ke sekolah. Mengce selalu pada jam-jam tertentu lari daripada pelajarannya, dia keluar untuk bermain. Nah, ketika sering kali mendengar berita dari situ, lalu satu kali sang guru berkata, "Ibu, anakmu tidak di sekolah." Lalu sang ibu ini merasa sedih sekali karena Mengce pergi bermain. Kehidupan orang tua Mengce itu hanya bergantung kepada sulaman kain. Tanpa sulaman kain mereka tidak punya ekonomi yang baik. Jadi sulaman kain adalah alat mencari nafkah di situ. Dan Mengce tahu betapa sulitnya mengerjakan sebuah kain, menyulam sebuah kain. Dan itu memakan waktu yang sangat panjang dan energi yang tidak sedikit. Nah, pada waktu Mengce pulang, sang mama tanya, "Kamu dari mana datang?" Lalu si Mengce itu berkata, "Dari sekolah." Lalu sulaman itu digunting oleh mamanya. Lalu mamanya tanya lagi, "Kamu dari mana?" "Dari sekolah." Lalu sulaman itu digunting lagi. Lalu semakin digunting, semakin hati Mengce tersayat. Lalu Mengce itu berkata kepada ibunya, "Mama, jangan gitu lagi. Ini kan pencarian kita, ini kan nafkah hidup kita." Lalu mamanya berkata kepada Mengce, "Lebih baik mama kehilangan nafkah, kehilangan uang, daripada mama kehilangan anak mama yang seharusnya mama harapkan jadi anak yang baik dan berguna. Tapi sekarang kamu belajar menjadi anak yang tidak berguna. Lebih baik kehilangan segala-galanya daripada kehilangan kamu." Saudara, dalam buku ditulis bahwa pada waktu itulah waktu Mengce sadar. Sehingga sekarang kalau ditanya
di negeri Tiongkok. Siapa orang paling pintar di Tiongkok? Mereka tidak akan mengatakan satu nama, tapi mereka akan berkata Gong Meng, artinya Gong Zhe Meng Zhe. Jadi Mencius adalah salah satu filsuf kenamaan negeri China. Karena mamanya punya pengharapan anak ini jadi baik, punya pengorbanan supaya anaknya ini jadi baik. Ini yang disebut kekuatan pengharapan. Nah saudara, mari kita belajar punya pengharapan. Kalau kita punya pengharapan, maka hidup kita lebih baik. Jadi bagaimana ayah Kristen harus berbuat? Yang pertama berjuang, yang kedua ajarkanlah, dan yang ketiga adalah pengharapan. Yang terakhir saudara, bagaimana seorang ayah Kristen harus berbuat? Maka yang terakhir adalah abadi. Dalam arti adalah mari kita pikirkan hal-hal yang abadi. Perhatikanlah Ayub ini. Ketika Ayub ini kehilangan segala-galanya. Apa kata dia? Ayub pasal 1 ayat 20-21 saya bacakan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, pengharapan Ayub bukan kepada anak-anaknya, pengharapan Ayub bukan kepada semua yang dicapai dan dimilikinya. Pengharapan Ayub kepada Tuhan. Kalau semuanya berasal daripada Tuhan, hidup dari Tuhan, mati pun menuju kepada Tuhan. Inilah pengharapan Ayub. Ayub mengerjakan hal-hal yang abadi, nilai-nilai yang abadi, dikerjakan lebih serius daripada nilai-nilai yang sementara. Perhatikan, nilai yang abadi dikerjakan lebih serius dibandingkan dengan nilai-nilai yang sementara. Saudara, bukan berarti Ayub mengabaikan hal-hal yang duniawi. Lihat tadi pertama materi dia perjuangkan. Menyenangkan anaknya dia perjuangkan. Tetapi saudara sekalian, dia punya nilai-nilai yang abadi yang ingin saksikan kepada dunia ini. Yang ia ingin ajarkan kepada anaknya. Sehingga karena nilai abadi menjadi tekanan Ayub sebagai seorang bapak. Maka dia dipuji 3 kali di dalam bagian ini. Pertama oleh narator kitab Ayub dan dikatakan Ayub orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu Tuhan langsung memuji Ayub. Dikatakan, lalu berkatalah Tuhan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub terkenal bukan karena kekayaannya, Ayub terkenal bukan karena keluarganya, Ayub terkenal karena kesalehannya, kejujurannya, takutnya akan Allah, menjauhi kejahatan. Sehingga semua penderitaan itu tidak membuat ia meninggalkan pengharapan yang abadi itu. Ayub menekankan nilai-nilai yang abadi. Dan Tuhan memuji lagi pada Ayub pasal 2. Dikatakan, firman Tuhan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub dipuji karena menanamkan nilai-nilai abadi 4 hal ini. Pertama, dia saleh. Kedua, dia jujur. Ketiga, dia takut akan Tuhan. Bagaimana dia menghormati Tuhan. Dan yang keempat, dia aktif menghindari kejahatan. Inilah keabadian. Inilah hal-hal abadi yang dikerjakan oleh Ayub lebih daripada segala hal-hal yang tadi. Saudara sekalian, sebagai seorang bapak, kita berjuang, kita ajarkan, kita memiliki pengharapan yang baik dan berjuang supaya pengharapan itu terwujud. Tetapi jangan lupa hal-hal abadi apa yang kita kerjakan, supaya itu bisa berguna bagi generasi seterusnya dan berguna bagi anak-anak di rumah kita. Nah saudara, saya umurnya 50-an tahun lebih. Sudah 50 lebih, saya pada masa seperti ini belajar bagaimana caranya menjadi berkat. Tidak bisa khotbah di gereja. Jadi salah satu cara adalah pakai dunia digital. Saya mulai membuat video pada April tanggal 11, saudara. Lalu baru belajar buat video, baru belajar bagaimana seharusnya video itu tampil. Lalu upload. Ketika upload orang bilang, Ko Hendra, karena saya dari Malang, mereka bilang, kamu hebat ya bisa main gitar pakai tangan kanan, bisa juga main tangan kiri. Nah setelah saya lihat hasilnya, saya main pakai tangan kiri. Dan ternyata itu bukan karena saya hebat, tapi karena videonya terbalik. Ya, karena terbalik pun saya dipuji orang.
Tapi saya tahu bahwa saya salah, saudara. Nah, kenapa saya berbuat untuk hal-hal ini melayani dalam dunia digital? Baru belajar, saudara. Edit, baru belajar bagaimana ini baik atau tidak, ini pantas atau tidak, dan sebagainya. Belajar demi belajar, baik melalui lagu-lagu, melalui firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saya ingin tetap berkhotbah walaupun saya sudah mati nanti. Jadi orang masih bisa menikmati khotbah saya lewat internet. Itu motivasi saya. Kedua adalah saya ingin menanamkan kepada anak saya, mari kita berguna untuk Tuhan. Berapapun usiamu, belajarlah. Dan nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai keabadian, itu yang ingin saya saksikan. Saya tidak menyangka ada orang lebih dari 30 negara memperhatikan video khotbah dan video renungan saya. Itu efek lain. Saya bersuka cita karena mereka dijamah oleh Tuhan. Bahkan ada banyak yang kasih menghubungi pribadi bahwa mereka merasa diberkati dari tempat-tempat yang jauh, dari tempat orang-orang yang tidak saya kenali. Saudara, saya memikirkan nilai abadi, bagaimana bisa tetap menjadi berkat kalau saya mati nanti. Saudara, keabadian kita, apakah saudara sudah percaya Tuhan sungguh-sungguh? Kalau Anda belum percaya Tuhan sungguh-sungguh, ini yang abadi, saudara. Kematian kita pergi kemana? Kalau kita tidak memiliki yang abadi, kita menyesal nanti di alam sana. So, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan engkau dari dosamu dan menyediakan sorga bagimu. Ini keabadian yang harus kita kerjakan. Kedua, mari kita, kalau kita sudah percaya, kita tanamkan kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka sedang membutuhkan keselamatan. Mereka juga perlu hal-hal yang abadi. Sekarang ini terlalu rentan. Sampai hari ini rata-rata masih 1.000 orang yang terkena COVID-19 yang ditemukan setiap harinya. Dengan catatan ini baru berjumlah 10.000 per hari orang dites COVID. Indonesia punya 260 juta penduduk. Berapa banyak yang akan kena? Kita nggak tahu. Hidup ini rapuh, hidup ini rentan. Kita harus tetap sehat dengan jaga jarak dan sebagainya. Tapi jangan lupa, hidup ini di tangan Allah. So, kerjakanlah hal yang abadi mulai sekarang. Dan tanamkanlah nilai yang abadi mulai sekarang. Selamat Hari Ayah. Bagaimana menjadi ayah Kristen yang baik? Jawabannya adalah satu kata, Bapa. Seorang ayah harus berjuang, ajarkan pengharapan abadi. Tuhan Yesus akan memakai bapak-bapak sekalian menjadi bapak-bapak yang hebat, yang mempunyai prinsip bapa. Dan kalau engkau adalah anggota keluarga, belajarlah menghormati bapamu. Belajarlah berterima kasih kepada dia. Walaupun dia tidak pernah meminta dan tidak pernah menyembunyikan, tidak pernah menampakkan tangisnya karena perjuangannya. Tapi dia bergumul, dia berjuang, dia berusaha mendidik kita, dia berpegang pada pengharapan dan untuk menanamkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dukunglah dia menjadi ayah yang hebat. Berterima kasihlah kepada dia. Bersama-sama kita munculkan ayah-ayah Kristen yang hebat. Ayah-ayah Kristen yang menerapkan prinsip Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih. Kami dalam rangka Hari Ayah, tolonglah kami sebagai istri, sebagai anak, sebagai ponakan, sebagai orang-orang yang tinggal di rumah. Ajarkanlah kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, supaya mereka bisa belajar menghormati ayahnya, bisa belajar berterima kasih kepada papanya, bisa belajar mendukung papanya, dan bisa dengan kasih membantu papanya jika papanya ada kekurangan. Di dalam saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat setiap bapak, setiap papa, setiap ayah yang mendengarkan khotbah ini. Kiranya Engkau menolong mereka menjadi papa-papa yang mampu berjuang. Ajarkan pengharapan abadi itu. Biarlah prinsip ini bisa dilakukan dalam hidup mereka. Dalam perjuangan pada masa yang tidak gampang ini. Kiranya tangan Tuhan yang kuat memberkati mereka. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih melindungi mereka dan menuntun hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.